pulang lu tsunami. Lu tsunami lepas cara nggak terima, kagak nak orang beli. Padahal konsep umat Islam al-haya liyu'tu la liya'khuzu. Hidup ini untuk memberi, bukan untuk menerima. Dua buah halnya sukses dibangun oleh Rasulullah. Maka gampang terjadi kekompakan dan kesadaran oleh iman, sehingga Allah nepujau ke generasi sahabat. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah di saat kamu dulu saling bermusuhan, saling berperang. Kamu musuh, ada fa'allafa baina qulubikum, maka saling menyintai antar sesama kamu, menyintai hati, cinta dari hati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu lewat nikmatnya Allah iman, maka bersaudara. Bahkan ikhwana, berarti beriman saling bersaudara. Yang beriman karena bersaudara. Mungkin iman yang padam sinarnya, tidak menyinari pemikiran, tidak menyinari sikap dan perilaku. Iman geroi, akal geroi, sikap perilaku geroi. Binikmatihi, tafsir oleh penafsir, makna nikmat itulah iman. Bahkan kata bersaudara kompak dengan nikmat Allah, nikmatinya adalah iman. Bahkan khas iman yang dilakukan oleh Rasulullah, ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, cintai dan senangi untuk saudaramu apa yang engkau senangi untuk diri sendiri. Sebaliknya, tak benci untuk saudara danyo, uye tak benci ya saudara. Danyo namna, danyo ipujo igo, ihormat igo, nak galak deh. Paling galak dihormat igo. Dia tapi paling betul dah hormat go. Paling galak dihargai lego, tapi cukup sulit menghargai orang lain. Kita tidak pernah menyintai kepada saudara kita apa yang kita sukai untuk diri sendiri. Sungguh jauh dari profil orang beriman. Iman yang tidak berfungsi merubah pemikiran, merubah sikap, dan merubah perilaku. Maka oleh karenanya dua halnya nyopelnya sebuah perjuangan untuk membangun yang mulai dari rumah tangga. Dalam rumah tangga nak pemimpin Islam kan cuma tukang cari makan, kan cuma orang minta fasilitas hidup, tetapi pemimpin rumah tangganya pemimpin Islam dalam rumah tangga ciptakan antar sesama, saling menyintai kepada saudaranya. Dalam rumah tangga lagi yang terbangun, dalam masyarakat bangun, maka semuanya akan sukses. Duduk di tina infrastruktur yang fisik akan ikut terbangun. Keadilan akan muncul, kesejahteraan akan muncul, kedamaian akan muncul oleh kekayaan akhlak, oleh krisis akhlak. Tetapi mandum fisik, materi, pen dan sebagainya akan menjadi sumber malapetaka apabila berada di tangan-tangan yang tidak berakhlak. Bahkan mubaki karena pen, wadihana pen kompak, wadigasin kompak, bahan kana kamu bagi. Mampu salah pun salah man, usaha melihat enak lebih aman. Karena hana akhlak bahaya harta. Tapi harta dan nikmat yang lain akan bermanfaat apabila berada di tangan-tangan yang kaya akhlak, bukan krisis akhlak. Nyoke menjadi fokus udah setelahnya untuk akhirat.
untuk akhirat, orang yang amalan yang kan akhlak tapi buruk akhlak, ibaya dosa buruk akhlak di amalan ibadah yang lain. Tapi orang ni amalan yang lain tapi akhlaknya cukup bagus dan dia berakhlak karena Allah, dibaya dosa-dosa karena kekurangan amalan lain. Beratat raya dosa buruk akhlak, ibaya li ibadat lain. Beratat raya fahla gon akhlak, dibaya kesalahan dan kekurangan amal yang lain. Kalau tidak takut neraka, ingin masuk ke syurga, amal yang paling berat dalam timbangan Allah di yaumil mahsyar adalah husnul khuluq, bagus akhlak. Dengan temeratib jemaat takkan kegok bila lepas jemaat. Ibaya dosa kan kegok li pala meratib. Bila ke bapa-bapa. Miangkah bala kan kegok pala kan dosa mumpat hanti. Damah dosa dengki tak puan tip. Dengan ibadat ini kena lebut untuk bayar dengki hanti. Bila ke umpat dah bayar ke dosa mumpat hanti ke dosa dengki. Nah dosa dikabulau. Dosa menyakiti orang lain, dosa adu domba namimah, dan macam-macam. Hancur semua amalan kebaikan oleh dosa-dosa akhlak. Maka oleh karenanya, ingin hidup di dunia bahagia, bangunlah akhlak. Beda sangka tanya bahagia dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga akan menderita, udah konflik bermasalah apabila di situ krisis akhlak. Tetapi jika ya akhlak, apapun nasibnya, bagaimanapun kondisinya, dia mampu menghadapi dan menjalaninya dengan senyum. Tapi menyuburuk akhlak, rata sago masalah, sagonya masalah, sagonya masalah, nak pun dah petun dia. Oh kena dulu si peluk tuntuk kita kami dulu. Nanti pakai lepas je apa? Dia tanya kau tu sama doa susah. Susah. Rupanya ada krisis akhlak di sana. Nyokan. Pasti baik. Bagang kerja apa lah kau? Ni nanti kalau lah kau gop nak kayu kita cakap lah kau rok lima. Aduh kalau kau gop, kalau lah kau rok, kalau mana kau? Ibu hana lako je dah mesti tinggal katanya naskah kasat kana air buka juga. Katanya ke hana yung lako dia lain demi calo. Akan sebenarnya semuanya tidak didasari oleh akhlak. Maka Allah memerintahkan, jangan ikuti pertimbangan perasaan nafsu, tapi ikutilah aturan Allah, aturan syariat. Kapan baru sanggup menjadikan syariat sebagai sumber kehidupan? Apabila akhlak sudah terbangun dalam batas yang memadai. Maka orang memadai nasihat bertuan. Wallahu a'lam bishawab.